sering terjadinya perempuan itu dibelakangkan, misalnya dalam mengambil keputusan, menentukan apa yang harus diambil untuk diri sendiri. Kadang kita tidak mempunyai kemandirian untuk itu. Karena saya juga petani, kendala alam memang ada juga, yaitu cuaca, seringnya hujan. Kadang di saat ini kan cuaca tidak menentu. Terus adanya mahalnya pupuk kimia, setelah mahal langka pula lagi Mas. Jadi kan memang membuat kita sebagai petani agak stres atau mungkin apalah itu makan. Jadi disitulah muncul ide kita waktu itu untuk membuat pupuk kompos ini. Dalam 1 bulan itu kita menghasilkan paling minimal itu 1 ton. Jadi kadang kalau dilihat dari pemasaran pun bisa lebih dari 1 ton hasil penjualan kita dalam 1 bulan itu. Para petani sudah dinabobokkan sejak ketika Revolusi Hijau Indonesia diberlakukan gitu. Nah, semuanya jadi serba instan ya, dari pabrik, pupuk dari pabrik yang biasanya buat kompos gitu ya. Sekarang beli aja di pabrik, dan juga disediakan oleh pemerintah kan, program-program subsidi. Kemudian pestisida tinggal beli gitu ya. Semuanya serba instan ya. Nah, itu menjadi tantangan sendiri ya untuk mencoba untuk mengembalikan pendekatan yang alami yang dulu seperti nenek moyang kita lakukan gitu kan. Program EcoGreen ini dimulai tahun 2020. Nah, tahun 2020 itu kegiatan-kegiatannya lebih ke mengenalkan program, baik itu di tingkat negari maupun di tingkat kabupaten. Tahun 2021 itu melihat kondisi daerah itu dengan melakukan pemetaan. Jadi pemetaan itu bersama-sama dilakukan bersama komunitas. Setelah itu dibuat perencanaan bersama. Nah, kemudian tahun 2021 itu kegiatan mulai ke peningkatan kapasitas ya, kapasitas para komunitas perempuan petani dan generasi muda tani. Pelatihan yang dilakukan itu lebih banyak ke pelatihan teknis ya, misalnya pelatihan pembuatan kompos ya, pembuatan pupuk organik cair. Kemudian ada pelatihan VCO, bagaimana membuat VCO yang benar gitu ya. Kemudian ada juga pelatihan membuat pestisida alami gitu ya, dari bahan-bahan alami, dari bahan-bahan nabati. Pupuk mahal, minyak semprot mahal. Untung teman-teman dari EcoGreen mendatangkan tenaga ahli untuk merubah pola pikiran petani gitu, petani muda, untuk mengurangi pupuk kimia. Di samping pupuk kimia mahal, kita beralih ke organik. Tanah itu bisa bagus, berkelanjutan gitu, dan ramah lingkungan. Yang diajarkan oleh tenaga ahli dari EcoGreen itu diajarkan buat pestisida nabati. Bahan-bahannya itu cukup mudah didapat. Kemudian ada pelatihan keuangan gitu ya. Juga ada pelatihan lobby pasar gitu ya, memperluas pasar dari produk hasil ekonomi hijau mereka gitu kan. Pengalaman kami dalam mengaplikasikan kompos di tanaman cabai, harga hasil cabai kita tadi itu akan lebih mahal dibeli oleh toke atau pengepul, karena cabai kita itu memiliki kesegaran yang lebih lama. Kalau kita menggunakan pupuk kimia, cabai kita akan lebih mudah hancur saat dalam perjalanan kita membawa ke toke tadi itu, karena unsur air di dalam cabai itu lebih banyak. Kalau di jagung, kalau kita menggunakan kompos, daya tahan jagung kita akan lebih
tahan terhadap serangan hama-hama yang ada di sekitar. Walaupun hama menempel pada jagung kita, jadi tanaman kita tidak akan terganggu pertumbuhannya, baik dari segi hasil buahnya nanti. Tahun ketiga, tahun 2022, kegiatannya lebih ke promosi ekonomi hijau, kegiatan-kegiatan atau hasil-hasil yang telah dilakukan oleh kawan-kawan di tingkat negari, dilakukan dalam pameran gitu ya, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi gitu. Jadi ekonomi hijau ini adalah sangat berperan penting ya dalam kehidupan kita. Jadi kita berharap kepada semua masyarakat, kita berusaha semaksimal mungkin tidak menggunakan yang namanya bahan kimia, sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga kesehatan. Kami Nagari Pungkastia telah membuat peraturan nagari tentang lingkungan hidup. Di antaranya bagaimana sistem bertani dengan yang baik, mempergunakan inseksida, tidak boleh sembarangan. Itu tujuannya adalah bagaimana lahan pertanian kita itu bisa dirasakan kesuburan tanah itu berkelanjutan. Artinya terasa 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian tanah kita ini masih tetap subur. Kalau kedepannya dari perizinan yang kita agak kendala itu uji labor dari kompos kita. Kalau memang ada yang memfasilitasi untuk uji labor dari kompos kita agar kompos kita lebih baik ke depannya, apa yang kurang kita perbaiki, apa yang udah kita pertahankan memang ditunggu itu oleh KWT Sejahtera, Mas. Bagi petani muda, jangan malu bertani. Karena bertani itu kerjanya bisa juga bersih seperti di kantor. Dan piti syarat tuh samolo merah aja piti syarat di kantornya.